Oke, untuk selanjutnya kita akan coba buat fitur import Excel. Nah, dari data Excel itu nanti kita import ke dalam database satu table kita gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita buka aja laravel excel.com ini, langsung saja ke dokumentasinya untuk mengetahui cara instalasinya. Kita pergi ke installation, copy aja ini, composer require match website Excel. Copy aja, kita pastekan ke terminal atau ke project kita. Paste seperti ini, di enter saja. Tenang saja, ini tidak akan lama. Nah, sambil menunggu, mungkin kita rapi-rapikan dulu text editor kita. Nah, sekarang kita lihat di sini seharusnya sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba buat dulu fungsinya di controller. Pergi ke app, http, controller, webinar, controller. Oke, di sini kita buat aja di bawahnya ini. Saya buat aja di sini store mungkin ya. Public function import data ya, mungkin import data. Nah, sekarang apa saja yang bukan import data, lebih tepatnya import member ya, tapi ya udahlah sama aja sih namanya. Nah, sekarang kita buat request di sini, request validate. Nah, apa aja? Yang pertama my file, setelah itu kita buat aja required di sini. Setelah itu kita buat di sini fungsinya harus required. Setelah itu saya panggil di sini requestnya request. Oke. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Oke, di sini kita buat kondisinya jika request fungsinya sama dengan 1, maka jalankan fungsi itu gitu. Jika tidak, ya udah kita buat fungsi keduanya. Dan jika tidak ada di dalam value-nya, ya kita buat aja abort atau 404 phone gitu ya. Nah, di sini langsung aja kita buat request dari fungsi sama dengan 1. Nah, kita kita jalankan fungsi 1. Jika tidak, atau request fungsinya sama dengan 2, kita jalankan fungsi 2. Jika tidak, mungkin ada ya, mungkin untuk masalah risiko errornya mungkin tidak ada ya, tapi kita buat jaga-jaga ya, kita buat aja lah gitu ya. Kita buat aja sini abort 404. Nah, seperti ini. Nah, untuk fungsi 1 kalian perhatikan di sini saya buat apa? Hapus dan tambahkan hapus atau buat baru ya. Maka dari itu di sini kita buat atau kita jalankan fungsi truncat. Panggil aja modelnya webinar seperti ini, terus jalankan truncat. Udah sesimpel itu aja untuk menghapus semua data-data di dalam table. Nah, setelah itu, di sini kita tinggal tambahkan fungsi import nih ya. Nah, sekarang kita pergi ke browser. Kalian perhatikan di sini import. Nah, kita cari aja yang basicnya aja atau yang cara cepatnya. Nah, di sini untuk membuat importnya itu cukup mudah. Tambahkan, kita copy aja perintah ini. Setelah itu kita pastikan di sini. Ingat, untuk model yang kita gunakan itu yaitu model webinar. Nah, di sini kita tambahkan aja webinars. Webinar seperti ini, kita enter. Nah, sekarang kita cek ke bagian text editor. Kalian perhatikan di bagian app. Nah, di sini ada folder baru yang dibuat. Ada folder import, kita lihat isinya. Nah, isinya itu seperti ini, webinars import. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat di sini? Ya kan? Nah, sebenarnya ini cukup tricky, teman-teman. Untuk membuat cara menggunakan package dari mat website ini ya. Nah, tapi ya kalau dikarenakan kita fungsi kita simple gitu ya, maka dari itu kita buat aja seperti ini. Name di row berapa? Kita buat sini row 0. Nah, berarti kita buat di bagian Excelnya di row pertamanya itu kita buat aja name atau datanya itu name. Nah, untuk row yang keduanya, nah ingat, ini kenapa saya buat dari 0? Karena apa ya? Karena indeks itu mulai dari 0 ya, atau array itu mulai dari 0 gitu. Maka dari itu saya buat di sini itu 0. Misalkan di sini kan apa ya? Di bagian Excel itu kan ada banyak kolom-kolom gitu ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 gitu. Nah, di kolom satunya itu dianggap 0, bukan 1 ya, teman-teman. Oke, semoga kalian paham di sini ya. Langsung saja kita buat yang keduanya email, yang ketiga itu phone number. Oke, langsung saja di sini saya ubah nomor 2. Oke, cukup seperti ini aja. Nah, sekarang kita import aja webinar import. Tidak seperti ini cara menggunakannya. Caranya itu sebelum kita import webinar importnya ini, kita jalankan dulu Excel import. Nah, setelah itu kita buat new atau objeknya webinar import. Tidak perlu pakai kelas ya. Setelah itu kita masukkan di sini request my file. Oke, dapat filenya dari mana atau dapat datanya dari mana? Dari request my file. Oke, ini jangan lupa diimport Excelnya. Import yang ini ya, fetch ini yang ada fetch-nya. Ingat, oke, langsung saja ingat di sini harus diimport. Langsung saja kita copy lagi. Saya pastikan di sini. Dikarenakan fungsi 2 itu tidak menghapus data atau dia itu menambahkan data ya. Maka dari itu di sini kita kita hapus saja truncate-nya. Seperti itu aja. Nah, sekarang langsung saja kita return, redirect atau back ya lebih tepatnya. Back aja lah. Back, setelah itu
kita buat pesannya apa? Sukses. Setelah itu kita buat import berhasil. Nah, sebenarnya apa ya? Fungsinya itu cuman yang berbedanya dari transkrip ini aja gitu. Tapi daripada kita mengulang-ulang data biar lebih kelihatan unik gitu, mungkin ini saya buat aja import berhasil dan data sebelumnya berhasil dihapus. Dihapus. Oke, ini kita copy aja, kita pastekan di sini. Import berhasil dan import berhasil ditambahkan ya, lebih depannya. Ditambahkan. Oke, seperti ini aja. Sebenarnya ini kita bisa ngebuat alertnya itu apa ya? Yang saya katakan sebelumnya. Sebenarnya ini kita bisa buat alertnya itu sama aja. Import berhasil udah gitu aja. Jadi di sini kita buat aja if atau gini deh, saya beri opsi aja deh. Ini saya copy, saya pastekan di sini. Kalian bisa buatnya itu seperti ini. Saya copy dulu, saya pastekan di sini. Nah, di sini saya buat Nah, sekarang ini semuanya saya hapus. Setelah itu seperti ini aja. Udah, kalian mau pakai cara yang di atas bisa, cara yang ini juga bisa. Oke, tapi dikarenakan saya mau alertnya itu berbeda, ya maka dari itu saya pakai yang atas aja ya. Jadi ini saya komentar aja. Oke, saya balik ke sini. Nah, sekarang kita pergi ke bagian resource view-nya. Nah, ini kita mainkan dulu. Nah, sebelum itu kita tambahkan alert dulu ya di sini. Atau bukan alert sih, lebih tepatnya validasinya gitu. Kita pergi ke register. Kita copy aja ini, kita pergi ke bagian member, ini kita paste aja, ini kita buat my file, yang ini juga kita pastekan, kita buat di sini fungsi. Setelah itu kita pergi ke bagian register lagi, kita copy yang ininya, pastekan di bagian sini. Ini kita buat my file. Setelah itu yang di sininya kita pastekan juga fungsi. Oke, nah untuk form actionnya kita belum buat, kita cek di sini import data ya, kita copy aja. Setelah itu kita pergi ke web atau rootnya, ini kita buat post webinar member, ini kita paste di sini, dan ini kita buat import data. Oke, sekarang ini kita copy aja name rootnya. Setelah itu kita ke member, kita pastekan ini ke sini, root seperti ini. Oke, sekarang kita coba ke browser, kita refresh. Coba saya klik upload file. Oke, tidak bisa ya karena harus wajib diisi ya. Oke, di sini sebenarnya fungsinya sudah berhasil, cuman saya belum menyiapkan Excelnya gitu. Nah, maka dari itu kita coba aja fungsinya di episode selanjutnya. Sekaligus kita akan coba buat fungsi delete all ini ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.